Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang solih dan solihah kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Selalu tetap semangat dalam belajar ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, gambar yang ada di hadapan kalian adalah gambar warga yang sedang kerja bakti. Kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat dan bersih dapat tercipta dengan melaksanakan kerja bakti. Nah, sekarang kita akan mengulas lagi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Kewajiban, segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Dan tanggung jawab, sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, sekarang simaklah cerita berikut ini. Seorang anak selalu mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Dengan demikian, anak telah mendapatkan haknya di lingkungan keluarga. Hak anak tersebut adalah mendapatkan kasih sayang. Karena anak telah mendapatkan haknya, semestinya anak menunaikan kewajibannya di rumah seperti belajar, membantu orang tua, menghormati dan menghargai orang tuanya dengan penuh tanggung jawab. Jika anak melakukan itu semua, berarti hak dan kewajiban dalam anak telah berjalan dengan seimbang. Berdasarkan cerita di atas, dapat disimpulkan orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang, secara otomatis menjadi orang yang bertanggung jawab. Dari cerita ini bisa kita lihat, hak seorang anak adalah mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Nah, setelah dipenuhi haknya, anak tersebut juga harus menjalankan kewajibannya di rumah seperti belajar, membantu orang tua, menghormati dan menghargai orang tuanya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kerja bakti yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan. Saat melakukan kerja bakti akan terjadi sosial antara warga masyarakat. Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Apa itu interaksi sosial? Adakah yang masih ingat? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Jenis interaksi sosial ada 3, yaitu interaksi antar individu, kemudian interaksi individu dengan kelompok, dan yang terakhir, interaksi antar kelompok. Yang pertama, interaksi antar individu ini merupakan interaksi antara dua orang. Seperti contoh di gambar tersebut, ada dua orang yang sedang berinteraksi. Nah, ini disebut interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya, ada seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Nah, guru tersebut adalah individu dan kelompok yang disebut murid. Dan yang terakhir, interaksi antar kelompok, yaitu interaksi antara dua kelompok. Contohnya, ada dua tim sepak bola. Nah, di situ disebut interaksi antar kelompok. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tentunya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti berinteraksi satu sama lain.
Interaksi sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah pada persatuan dan interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, interaksi yang mengarah pada persatuan inilah yang harus kita lakukan. Sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan. Karena masyarakat Indonesia hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya menjaga interaksi yang baik untuk menghindari konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek sosial dapat mendukung pembangunan nasional. Kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Coba diperhatikan pantun berikut ini. Di laut ada kapal karang, sekarang jadi pemandangan. Kalau ingin hidup tentram, kerjasama mari utamakan. Nah, di sini ada pantun tentang kerjasama. Pantun itu, sebagaimana telah kalian pelajari, terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut sampiran, dan ada juga yang disebut isi. Sampiran adalah barisan ke-1 dan ke-2. Sedangkan isi pantun adalah barisan ke-3 dan ke-4. Nah, biasanya makna dan amanat sebuah pantun ada pada bagian isi. Kita lihat lagi pantun yang tadi. Nah, ini pantun tentang kerjasama. Bisa kita lihat di sini bait ke-1 dan ke-2 pada pantun tersebut, yaitu di laut ada kapal karam, sekarang jadi pemandangan. Nah, ini adalah sampiran pantun. Dan isi pantunnya ada pada barisan ke-3 dan ke-4, yaitu kalau ingin hidup tentram, kerjasama mari utamakan. Dan kita bisa ambil kesimpulan dari isi pantun di atas tersebut, yaitu isi atau makna pantun di atas adalah saling bekerja sama agar hidup menjadi tentram. Itulah makna dari isi pantun tersebut.